kepada Tuhan. Makanya nanti di Yohanes 17 dan 14, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima, tetapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti Aku bukan dari dunia. Clear sebenarnya kalau Anda paham, baca dengan baik, Anda akan ngerti apa maksud Yesus. Jadi di situ Yesus tidak sedang menunjukkan dirinya Tuhan, justru Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ya, begitu bos. Sama seperti gini loh. Kalau kamu menyakiti anakku, sama saja kamu menyakiti aku. Bukan berarti anakku adalah aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau Pak Di tadi menjelaskan ajaran Yesus itu dari Bapa, sebenarnya sudah jelas gitu kok. Percaya kepada Aku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku. Bukan aku ini Bapak yang jantan, bukan begitu. Karena di Yohanes 5:37 tadi sudah dibilang sama Ustaz Sugi, Bapa itu yang mengutus Aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kok tiba-tiba kamu jadi pembohong Yesus? Nauzubillahi min dzalik. Bang Toko, sekarang kalau saya fokuskan ke Bapak ya. Kalau tadi saya tanya, who is Jesus? Sekarang saya tanya, who is Bapak? Siapakah Bapak ini? God, Allah. Tidak Bapak, yang ada tadi kan, aku di dalam Bapak, dan Bapak aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku, kan begitu, di Yohanes 14:9 kan? Jadi sekarang saya jelaskan, who is Bapak? Sekarang, tadi Pak D sudah membuktikan bahwa Bapak itu, yang tadi tidak kelihatan, tidak kedengaran. Sekarang saya membuktikan yang Bapak yang dianggap sama teman-teman Kristen Bapak ini ternyata adalah manusia Paulus. Ayatnya. Di dalam Matius 23 nomor 9, pertama-tama kata Yesus, jangan ada pada kamu siapapun Bapak di atas bumi ini, karena hanya ada satu Bapak, yaitu Dia yang di sorga. Kemudian diulangi sama Yesus di Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak hidup dalam kebenaran sebab dia tiada kebenaran. Apabila dia berkata-kata, dia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab di dalam dia penuh dengan dusta dan segala dusta. Saya buktikan ini adalah Paulus. Sekarang, siapa yang Bapak di bumi? Siapa? 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu bapa pendidik di dalam Kristus, tapi kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena Aku yang di dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuperintahkan kepadamu. Who is Bapak? Paulus, Bang. Paulus yang ternyata dibapakkan sama teman-teman Kristen sekarang. Sebab itu bila kami bermati-matian mempertahankan Yesus, dengan jangan dinarasikan terhina, terkutuk karena dia orang mulia, apalagi kalau dasar didudukan sebagai Tuhan. Kamu justru bermati-matian supaya dia terkutuk, mati konyol, blunder. Oleh karena ulah siapa? Orang Yunani yang membuat Tuhan-Tuhanan, yaitu manusia, untuk penumbal dosa kepada orang-orang yang di luar orang Yahudi. Ingat Bang, di dalam Bible kamu, tatkala Yesus mengatakan Paulus ini pendusta, Roma 3 nomor 7, jelas kata Paulus, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah, maka kata Yesus tadi, apabila dia berkata dusta. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan firman Tuhan kata Paulus, melainkan seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bahkan 2 Korintus 12 nomor 16, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi ini semua nubuatan-nubuatan ini dipenuhi oleh Paulus. Kenapa wajar kepada manusia itu meninggalkan Kristen? Karena Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Buktinya, tidak pernah kamu temukan Yesus mengaku Bapa, apalagi sebagai Tuhan. Karena Paulus lah kemudian yang mengaku Bapa, juga menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Allahualam. Lanjut lagi, yang lain. Oke, saya mau menanggapi Bapak Sugi itu ya. Kalau Pak Al Hidayat, itu yang disebut cocokologi itu, saya nggak mau bahas itu juga tuh. Oke, tadi Bapak Sugi bilang itu asumsi Bapak, tapi kan di sini ditulis, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Barang siapa melihat Bapa, dia melihat barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus sendiri yang bilang, karena Bapa itu nggak terlihat. Bapa menyatakan dirinya lewat firman yang menjadi manusia, jadi bisa terlihat gitu, Pak Sugi. Udah. Terus di sini nih ya, ada lagi. Tunggu Pak, di ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percaya pekerjaan itu sendiri. Jadi saya akan contohkan nih, kenapa Yesus bilang tidaknya percaya dengan kuasa atau mujizat yang Yesus lakukan. Oke, saya akan ambil contoh ya. Di Matius 8 ayat 2 sampai 3 tuh kira. Saya nggak usah buka nih, kayaknya apal dikit nih. Ada seorang lumpuh nih. Terus Yesus bilang begini. Bukan yang lumpuh ya, tunggu Pak, tunggu. Oke, Matius 9 ayat 5. Matius 9 ayat 5 ada yang orang lumpuh. Yesus bilang begini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus orang ahli Taurat bilang, beranggapan kalau Yesus menghujat Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yesus mengetahui pikiran mereka tuh. Jadi Yesus bilang, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Perkataan Yesus bangunlah dan berjalanlah itu setingkat dengan Allah di Kejadian 1 ketika menciptakan dengan berfirman jadilah terang. Itu setingkat Pak. Saya lanjutin lagi. Di Matius 8 ayat 2 di situ ada seorang yang sakit kusta. Dia bilang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Terus Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Perkataan Yesus, jadilah engkau sembuh. Itu setingkat dengan Allah di Kejadian 1 ketika berfirman, jadilah terang. Dan saya banyak lagi masih contohnya Pak. Nanti saya jadi khotbah tuh Pak. Jadi silakan. Udah. Oke. Ya, jadi begini. Setidaknya percaya dengan apa yang dilakukan. Oke. Dia melakukan setingkat dengan Allah berfirman, jadilah terang. Oke. Saya komentar ya. Jadi kalau memang pemahaman para murid Yesus sama seperti Kristen, ketika Yesus kalau kamu ingin melihat Bapa, lihatlah aku. Tentu para murid Yesus ini nyembah Yesus dong setelah itu. Tapi faktanya tidak. Para murid nggak pernah menyembah Yesus selama hidupnya, nggak pernah. Nggak pernah menyatakan inilah Tuhan. Nggak pernah para murid itu. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Gampang. Pertama, kalau memang para murid itu meyakini Yesus itu Tuhan, kenapa ketika Yesus ditangkap para murid tidak membela mati-matian? Justru kabur. Markus 14 ayat 50. Bukankah membela Tuhan itu akan menyebabkan dia itu seandainya ditangkap gitu ya, dibunuh, itu surga itu, membela Tuhan kok. Tapi faktanya kan tidak. Para murid kabur. Satu. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, tadi sudah saya utarakan, yang katanya bangkit menemui Yesus, yang katanya bangkit lalu menemui para murid, Anda buka di dalam Lukas 24 ayat 36-37, para murid ngeri dan takut menyangka Yesus hantu. Kan tadi sudah saya bilang, bagaimana mungkin orang meyakini Yesus itu Tuhan, bangkit jadi hantu. Itu nggak matching. Wajar kalau para murid itu menganggap Yesus itu hanya manusia biasa saja, bangkit jadi hantu. Itu wajar, karena memang begitu ajaran Yesus. Di mana? Lukas 20 ayat 36. Orang yang dibangkitkan dari kematian, itu akan seperti hantu, akan seperti ruh, kata Yesus. Maka wajar para murid menyangka Yesus itu hantu ketika bangkit dari kematian, karena dia bukan Tuhan. Ya, sama ternyata kalau menurut Paulus dan Petrus, oh dia bangkit jadi Tuhan. Yesus sendiri, para murid itu mengaku Yesus itu hantu. Kalau dia Tuhan setelah bangkit, ngapain dia makan ikan goreng? Kan nggak matching. Kemudian mukjizat. Ayatnya sudah dibaca sama Bang Hidayah tadi. Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes.
Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus itu melakukan pekerjaan, ini bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tapi untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Bahkan ada keajaiban yang lebih dahsyat daripada hanya menyembuhkan orang, mengatakan berjalan kau, berjalan. Ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu membangkitkan orang mati. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan? Tidak. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ada baca baik-baik. Kemudian Yesus menengadah ke atas, lalu berseru, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena engkau selalu mendengarkan aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Lalu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah." Bangkit. Seharusnya kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa tidak dipakai kesempatan itu ketika membangkitkan Lazarus? Orang akan percaya semua, ini aku Tuhan nih, aku bangkitkan Lazarus, bangkit. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus tahu diri, dia hanya sebagai utusan. Maka ketika membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan Tuhan. Masih kurang lagi, saya kasih lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Yesus bukan Tuhan, melainkan perantara Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi ketika ada orang menyentuh jubahnya sembuh, perkataan Yesus berkata sembuh, berkata kepada Lazarus bangkit. Itu yang melakukan bukan Yesus, tapi Tuhan melalui Yesus. Memang begitulah para nabi, bos. Termasuk Musa, ketika dia membelah laut, bukan Musa yang membelah, Tuhan yang membelah melalui Musa. Begitu cara pikirnya untuk mengenal Tuhan yang benar. Oke, terima kasih. Gajian. Tapi para nabi sebelumnya itu berdoa dulu persegi kepada Allah tuh. Lah, emang Yesus nggak berdoa? Coba buka itu. Yohanes 11 ayat 41, 42 sampai 43. Yesus berdoa di situ. Baca baik-baik. Bacalah. Iya, saya tahu. Tapi kadang Yesus itu maksudnya supaya Allah dipermuliakan dengan perbuatan Dia, supaya orang tuh jangan melupakan Allah ketika Yesus melakukan mujizat. Tapi banyak mujizat lain yang Yesus langsung berkata, "Jadilah, bangunlah." Gitu, karena Dia emang firman Allah itu sendiri. Balik lagi ke firman-Nya. Oke, sedikit dari saya. Saya membuktikan ya, Bang Toko, mohon maaf ya, karena saya ini diskusi secara Alkitabiah. Kalau saya tidak mau pakai congorisia. Ketika Anda mengatakan saya cocokologi, saya membuktikan bahwa teman-teman Kristen ini menjadikan Yesus Tuhan karena ulahnya Paulus. Langsung, saya kutip satu ayat saja, dan saya tanya, mohon Anda jawab dengan ayat ya. Kalau ada ayat, bahkan saya siap dibaptis. Roma 10 atau Roma 14 nomor 9. Untuk sebab itulah dia mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati atau orang-orang hidup. Ini surat Paulus, Bang, ke Roma. Pertanyaan saya, kalaulah memang Yesus itu Tuhan yang didudukan sebagai Tuhan yang dahulu kalanya ada, di mana ayatnya Yesus berkata, anak manusia akan bangkit jadi Tuhan, atau aku akan bangkit kelak menjadi Tuhan? Silakan, saya buktikan bahwa Kristen itu adalah pengikutnya Paulus, pentuhan Yesus. Silakan, di mana ayatnya? Anak manusia akan bangkit jadi Tuhan, atau aku kelak akan bangkit jadi Tuhan. Di mana ayatnya? Sedikit Bang, sebelum dilanjut Bang, saya lanjut tadi saya belum selesai sebenarnya mengenai mukjizat.
apakah pemahaman orang Israel saat itu sama dengan pemahaman orang Kristen? Ketika Yesus melakukan mukjizat lalu dianggap Tuhan. Tidak. Anda baca dalam Matius 15 ayat 29 sampai ayat 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Lihat ayat 31. Maka takjublah orang-orang itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Artinya mereka ini tahu yang dilakukan Yesus hanyalah perantara. Jadi yang dimuliakan bukan Yesusnya, tetapi yang dimuliakan Allah Israel. Yesus bukan Allah Israel, bukan. Yesus utusan Allah Israel. Itu yang benar. Oke? Terbukti Yesus membangkitkan Lazarus juga berdoa. Tetapi apakah setiap Yesus melakukan keajaiban harus berdoa dulu? Tidak. Karena Yesus sudah menggarisbawahi, ya. Sudah memperingatkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan, ya, sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jelas Yesus mengatakan semua. Jadi ketika dia mengatakan sembuh-sembuh, tidak perlu berdoa. Ingat kata Yesus, semua yang aku lakukan itu sesuai perintah. Begitu, bos. Lanjut. Itulah sebabnya saya bilang Yesus itu kalau menurut Kristen, Bang, blunder Yesus itu, Bang. Tetapi kalau menurut Bible bukan begitu jawabnya. Coba sekarang, Bang, di mana kemudian Yesus bilang, di mana ayatnya anak manusia akan mati dan bangkit menjadi Tuhan, atau aku bangkit menjadi Tuhan? Karena ini disuruh sama Paulus ini bahkan di ayat sebelumnya. Oke. Saya akan menanggapi Al-Hidayah, cuman saya akan ngomong ke Bapak Sugi dulu sebentar nih. Oke, dilewatkan dulu saya penyala karena itu memang tidak ada. Kalau yes, iya. Silakan. Oh, nggak usah. Yuk dengerin dulu aja ya. Kalau mau minta data, ntar baru minta. Bapak Sugi, banyak orang yang percaya kalau Yesus itu Mesias, anak Allah. Jadi Mesias, anak Allah ya, dua tuh bergabung tuh. Nanti kita akan bahas itu. Sekarang saya akan bahas Al-Hidayah dulu nih. Kan saya udah jelasin, pengikut Kristus, belum disebut Kristen, disebut murid-murid Yesus atau pengikut Kristus, itu dianiaya dan dibunuh. Salah satu pembunuhnya itu Paulus. Jadi Paulus membunuh orang yang menuhankan Yesus, bukan Paulus yang menuhankan Yesus. Itu logikanya ke situ dulu tuh. Apa sih? Di mana Yesus pembunuh yang menuhankan Yesus? Tidak pernah itu, Bang. Jangan debat kusir sama saya karena saya tahu Bible itu, Bang. Di mana kamu temukan Paulus membunuh penuhan Yesus? Jangan debat kusir sama saya, Bang, karena kamu salah orang. Kamu pikir saya ini sekolah minggu gitu. Pelajaran sekolah minggumu saya. Paulus membunuh. Ini kamu denger diem. Paulus itu membunuh orang yang menuhankan Yesus. Loh, di mana ayatnya? Kalau penganiaya jemaat Tuhan ada, kalau penuhan Yesus tidak ada. Iya, sama aja, dia kan percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Di mana? Kan di mana? Aduh, ini Bong, dengar, Bong, Toko. Saya udah jelasin. Sebenarnya diskusi itu menjadi adem, menjadi santai. Kalau memang kejujuran itu ada, tapi memang saya akui di mana-mana tempat ketika saya berhadapan sama Kristen, tidak ada Kristen yang paham dengan kitabnya. Sekarang yang saya tanya, nah makanya saya dengar dulu, pertanyaan saya supaya kamu tangkap. Roma 14 nomor 9. Untuk sebab itulah dia mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang mati atau orang-orang hidup. Pertanyaannya, di mana ayatnya Yesus bilang anak manusia akan mati dan bangkit dan menjadi Tuhan, atau aku akan bangkit menjadi Tuhan?
Karena tadi saya sudah bilang, ternyata yang selama ini Kristen bilang Bapak Paulus, akulah di dalam Kristus telah menjadi bapakmu Paulus. Jawab saya, di mana Yesus bilang anak manusia akan bangkit jadi Tuhan? Silakan. Oke, ini saya lagi jelasin. Di Kisah Para Rasul 4, ya nih ya. Ketika Petrus dan Yohanes nih murid-murid Yesus nih. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari mati. Mereka ditangkap dan diserahkan dan seterusnya ya. Itu orang yang percaya kepada Yesus, kan Yesus dibunuh, dihukum mati karena dituduh menghujat Allah. Karena kemana-mana jawaban. Bang, saya minta dari Yesus. Ini nyambung. Karena tadi saya sudah bilang, percumalah mereka beribadah kepada Aku sementara yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ternyata Anda kutip di sini yang katanya. Aduh. Saya minta dari Tuhan Anda, Yesus. Berbicara dengan orang Taurat, kamu ngaku ngerti Alkitab. Masa yang begitu belum lagi saya tanya Anda, 35 orang penulis Alkitab itu pasti kamu blunder. Saya cuma tanya, ketika Paulus menjadikan dia sebagai Tuhan yang harus kamu sembah setelah dia bangkit, maka sebagai Tuhan nih, pasti dia bilang dia yang dari dia mengatakan bahwa dia akan bangkit jadi Tuhan. Jawab itu. Sebelumnya tuh pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus sudah percaya kalau Yesus adalah Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia. Tapi sebelumnya jangan asumsi lah, Bang. Tadi Pak Desugi sudah mengasih tahu ayat. Apa ini orang, aduh, selalu tidak nyambung ya. Nih, orang Kristen dianiaya sama orang Yahudi, kenapa? Apa bang? Tokoh orang Kristen? Murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus, dianiaya oleh Paulus. Kenapa? Apakah yang dibunuh oleh Paulus itu Kristen? Orang pengikut Yesus belum ada. Kristen saya ngerti. Pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Kamu tahu bahwa di zaman itu tiada pentuhan Yesus karena Kristen itu yang lahir menjadi pentuhan Yesus melalui referensi Paulus. Sekarang yang saya tanya, kamu baca. Tatkala Paulus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, di mana Yesus bilang dia akan bangkit untuk menjadi Tuhan. Kalau tidak, kenapa kamu melaksanakan perintah manusia yang bukan dari Yesus? Kenapa toh? Sebelumnya semua orang sudah percaya kepada Yesus. Hancur muridnya ya bom-bom ini. Coba. Anda baca Yohanes 17, Bang. Anda baca Yohanes 17 ayat 8. Yuk kita baca baik-baik. Apakah para murid percaya Yesus sebagai Tuhan atau apa? Coba kita baca dulu. Bentar. Jangan asumsi. Di sini nggak boleh asumsi. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Kita baca ya. Apakah para murid itu percaya Yesus Tuhan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah menuhankan aku. Gitu. Bukan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, Bang. Para murid percaya Yesus utusan Tuhan. Ini ayat ngomong. Di mana murid-murid itu? Mereka percaya betul bahwa aku Tuhan. Di mana? Gak ada, Bang. Ini ayat mau kamu bantah. Mereka tahu benar bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jedor. Udah selesai sebenarnya kalau kamu percaya ayat ini. Ya, kalau jujur. Bahkan di Matius 6, di Matius 6, Bang, saya tambahin lagi, Toko. Di Matius 6 kamu catat supaya kamu jadi pendeta. Di sini kami tempat mengajari kamu Bible. Di Matius 6 dari nomor 8 sampai 9 kamu baca. Yesus tanya kan murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Coba kamu carikan satu murid yang mengatakan kamu adalah Tuhan. Ada? Tidak ada. Oke. Siapakah? Menurut kamu siapakah aku ini? Ini murid Yesus langsung. Aneh bin ajaib bin ibung. Kamu yang 2000 tahun, orang Indonesia pula,
mengatakan dia Tuhan yang tidak terkontak dengan Yesus. Aneh kamu ini sebagai manusia. Coba tanya, di mana murid berkata dia adalah Tuhan kan? Bisa kasih tahu nih, bisa para rasul 2, Petrus. Ini yang bilang Petrus nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ada kan? Pade, coba Pade, Lukas 2 nomor 11 lagi Pade, yang mana dulu kalau begitu. Oke. Ikut aja lah. Itu di situ dikatakan orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu bangkitkan itu untuk menjadi Tuhan. Sekarang kita lihat ketika Yesus itu bangkit jadi Tuhan atau jadi hantu. Lukas 24 ayat 46, 47, 48, 49. Sehingga Yesus membuktikan kalau dia bukan Tuhan, dia makan ikan goreng. Sejak kapan ada Tuhan makan ikan goreng, bos? Ini sudah kebangkitan ini. Bahkan Yesus sendiri di dalam ya. Aduh, jangan pakai itu bang. Bang, jangan berisik bang, ganggu banget Iya, bang. jangan pakai itu bang, ini serius. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 17, apa kata Yesus? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kok Yesus bangkit jadi Tuhan? Padahal Yesus sudah bangkit masih ngaku punya Tuhan. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Mana yang benar ini? Kisah Para Rasul 236 atau pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Apakah orang yang mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan? Ayo dong, mikir dong. Oke saya. Ya. Jadi saya harus kembali menjelaskan arti kata Tuhan tuh. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Gedabrus. Aduh, gedabrus nggak nyambung dari tadi nih dia Ustadz, gedabrus banget ya. Iya, betul. Tuhan menurut KBBI adalah sang pencipta yang diibadahi, yang disembah. Itu Tuhan dalam KBBI. Jangan pakai terminologi Tuhan, pakai asumsi Kristen yang tidak jelas dari mana asalnya. Coba kau lihat di KBBI Tuhan itu apa. Jangan membuat pengertian sendiri. Ketika kita memakai bahasa Indonesia, kita sudah punya standar. Apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan bikin kamus besar bahasa Kristen, nggak nyambung. KBBK jadinya. Kamus Besar Bahasa Kristen, nggak nyambung. Pakai yang umum. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa Tuhan di situ? Coba saya tolong dicarikan apa Tuhan dalam KBBI. Nih. Tuhan itu adalah gelar sang sesembahan. Tuhan, tapi saya mau menjelaskan KBBI, bentar bang. Kita pakai yang umum. Dalam KBBI, kata Tuhan mempunyai arti zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta yang wajib disembah. Gak meleset yang saya katakan kan? Inilah pengertian Tuhan. Nah, kamu mau pengertian Tuhan apa coba? Terus referensinya apa? Silakan. Oke. Kalau saya di dalam kehidupan sehari-hari, itu saya selalu bilang Tuhan. Saya hampir nggak pernah bilang Allah. Saya bilang Tuhan kalau berdoa, Tuhan. Tapi ketika menjelaskan tentang Kristen, jadi ada satu momen di mana saya harus menjelaskan kalau Tuhan itu adalah Tuhan. Etimologinya, kata Tuhan itu sama dengan Tuan. Jadi nggak ada dalam bahasa Inggris Lord. Jadi nggak ada orang Inggris bilang God, Jesus, nggak ada. Mereka kan bilang Lord Jesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Kamus bahasa besar. Kalau begitu boleh nggak kita bilang begini bang, Tuhan Jokowi, boleh nggak? Boleh. Ya, Anda sekarang kan tertawa nih. Tuhan Guru, Tuhan Haji, Nih. Masa ketawanya besok telat dong, ketawa sekarang. Tapi suatu saat teman-teman pasti akan mengerti tuh kalau belajar, kalau mau belajar pasti akan mengerti. Aduh. Nih, kalau Tuhan itu dengan dalam kamus, ini bahkan kamus Alkitab. Saya tahu tuh. Ini bentar. Jangan membuat definisi sendiri. Ini saya pakai kamus Alkitab, ya. Oh, bukan definisi sendiri, yuk pelajarin ya. Iya. Ini saya pakai kamus Alkitab. Ya, saya nggak mau asumsi bang. Saya pakai kamus Alkitab. Ya, coba. Ini mana tadi? Tuhan. Ini Bible ya. Bible ya ini ya.
Bibel saya sampai robek-robek, sering saya baca sampai saya hafal. Nah, ini Bibel ya. Apa Tuhan di sini? Apa? Coba dibaca, Tuhan. Tuhan semesta Kecil, alam, kecil. sebutan Semesta alam sebutan. Allah Israel yang menggunakan kekuasaannya atas langit dan bumi dan atas segala kekuatan di dunia, ya. Ibrani Zebot berarti tentara. Nah, ini Tuhan nih. Kamu mau pakai definisi apa? Referensimu apa? Ini KBBI, ini KBBA, Kamus Besar Alkitab. Ini ngomong nih Tuhan. Kamu pakai apa lagi coba? Sama, ini pengertiannya sama dengan KBBI. Tuhan adalah sang pencipta alam, pencipta makhluk yang wajib diibadahi. Nih, sama. Mau pakai apa lagi kamu? Oke. Ya. Saya tahu itu. Tapi saya ingin menjelaskan lebih dari itu. Oke, silakan Anda jelaskan, tapi pakai referensi. Pakai referensi, silakan. Silakan Anda jelaskan, tapi pakai referensi. Referensi apa yang kamu pakai? Ya, contoh ada di buku Kristen tertulis bahwa Tuhan itu Tuhan, begitu. Contoh. Referensinya. Saya ngomong dulu ya. Saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Pakai referensi Bang ya, biar tidak asumsi Bang. Oke ya. Oke, biar penonton yang nilai kalau saya pakai asumsi atau enggak, pakai data Loh, atau dari enggak. tadi memang asumsi, Bung. Maksudnya saya pakai. Biar penonton yang nilai. Ya, Nanti silakan. penonton suruh buka Google di rumah tuh ya. Oke. Etimologi kata Tuhan itu sama dengan tuan. Kalau dalam bahasa Inggris, sebutan untuk raja itu Lord King. Sebutan untuk Allah, Lord God. Sama-sama Lord tuh. Dalam bahasa Jawa, sebutan untuk raja, Gusti Raja. Sebutan untuk Allah, Gusti Allah. Sama-sama Gusti. Tapi dalam bahasa Indonesia, sebutan untuk raja itu Tuan Raja. Sebutan untuk Allah, kata Tuan, ditambah huruf menjadi Tuhan Allah. Itu Pak. Nah, kamu sudah sadar kan? Sebutan untuk Allah pakai Tuhan. Artinya kata Tuhan ini tidak pernah digunakan untuk menyebut makhluk. Yesus ini makhluk. Sehingga dia Tapi hanya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris tetap sama Lord. Mau ke raja Lord, mau ke majikan Lord, mau ke Allah juga Lord God, sama-sama Lord. Cuman hanya dalam bahasa Indonesia. Repot kepada Sugi. Iya, Kenapa begitu? Jadi gini, biar saya teruskan lah teman-teman. Tapi disapa dulu yang baru naik itu, Os. Ya, Ada mencerdaskan, ada Bang Diota, sudah banyak Kristennya, alhamdulillah. Terima kasih karena hadir. Karena di sini adalah penginjilan gratis yang tidak perlu dibayar satu sen. Selamat malam Pak, mencerdaskan sama Pak Diota. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Damai sejahtera. Ada sekali. Mute dulu ya Pak ya. Ini kita selesaikan dulu sama Pak Toko. Baik. Jadi saya kelarkan aja ya. Dipaksakan seperti apapun Yesus itu Bang. Mau dari referensi Alkitab, mau referensi KBBI, dia tetap Tuhan. Sebab itulah Alkitab sabda Keluaran sebelum tahun 2000, kau menyapa aku guru dan Tuhan, kau menyapa aku guru dan junjungan. Tidak ada yang kau menyapa aku guru dan Tuhan sebelum-sebelumnya. Yohanes 13:13 itu berubah di tahun 2000 dari junjungan kepada Tuhan. Disinilah sangat jelasnya kita melihat Tuhan ini Bung sangat jauh dengan makhluk gelarnya ini. Mana mungkin Tuan Guru yang juga kami panggil Tuan Guru, Tuan Ustad. Mana mungkin kami bilang Tuhan Guru, Tuhan Ustad. Itu tidak boleh karena itu makhluk. Nah, sama halnya ketika ditanya Yesus langsung nih, siapa yang Tuhan Yesus? Jawab Yesus langsung nih, aneh bin ajaib nih teman-teman Kristen, dari tadi dikasih tahu ayat Bible masih juga berbunyi. Sebab apa? Memang begitulah tugas mereka, karena memang kalau tidak berbunyi maka malulah kan dikumal. Tetapi saya tidak apa-apa, saya tidak akan putus-putus memberi referensi menurut Yesus. Siapa Tuhan itu Yesus? Matius 11:25.
aku bersyukur kepadamu, dengar ya, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, bukan aku bersyukur kepadaku, karena aku Tuhan, Bapa, Allah. Tidak pernah begitu. Kemudian, ditambah lagi oleh Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus tidak pernah bilang nih, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan kamu saya, dan Allah itu esa. Sebab itulah untuk membuktikan perkataan saya, bahwa ternyata 1 Korintus 8 nomor 6 kata Paulus, akan tetapi bagi kita satu Tuhan saja yaitu Yesus, dan satu Allah saja yaitu Bapa. Kemudian dia mengaku Bapa di 1 Korintus 4 nomor 15. Yang kemudian sampai sekarang tiada ayat yang ditemukan dalam Bible bahwa aku atau anak manusia akan mati dan bangkit menjadi Tuhan. Kamu bilang apa lagi, Bang? Referensi Bible dibilang, referensi KBBI sudah dibilang. Kamu kepanjangan enggak? Coba yang kamu maksud tadi Paulus bilang menuhankan Yesus, mana ayatnya? Kamu jelasin itu, makanya harus jelasin etimologi kata Tuhan dulu. Kamu nggak usah ngomong kayak begitu, udah tahu semua lah. Coba mana ayatnya? Kan tadi saya menyambung. Saya mau jelasin. Ya udah tahu. Roma 14 nomor 9 coba dibaca. Atau kalau kurang Roma 10 nomor 9 banyak loh ayatnya. 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Oke, di sini 9. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke ya. Nih, di sini Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas orang mati dan hidup kembali. Di sini ditulis Tuhan, tapi kalau dalam bahasa Inggris ditulis Lord, bukan God. Ini kan makanya saya harus jelas etimologi kata Tuhan dulu. Tuhan itu bukan Allah. Sekarang yang kamu itu percayakan yang mana? Yang Tuhan, yang KBBI, atau bahasa Inggris kitabmu? Yang mana kamu percayakan? Ini kurios, bukan teos. Oke, makanya kamu harus bilang ini kepada dengar dulu Bang. Kamu nggak usah Bang Toko, dengar. Kamu harus kabarkan ini ke seluruh pelosok Indonesia dan Malaysia orang-orang Kristen. Mulai dari hari ini, jangan panggil lagi Yesus sebagai Tuhan, karena itu adalah kurios, betul? Betul, saya udah tahu itu. Dan saya udah sering ngomong dengar orang-orang Kristen, Yesus itu bukan Tuhan, hanya Tuhan. Setiap orang Kristen saya udah ngomong gitu. Oke. Jadi saya jawab nih, sebab untuk itulah saya akan ganti kata Tuhan dengan penguasa ya, supaya you paham tuh. Loh. Sebab untuk itulah Wahyu 22 nomor 18-19, jangan kau mengubah, jangan menambah Bible, Bang. Sekarang kalau sudah bahasa Melayu, jangan kau pura-pura menjadi orang Korea. Karena kamu ternyata hitam bolong, sudah jangan menjadi orang putih. Ini kurios artinya Tuhan. Ini emang kurios artinya Tuhan. Loh, siapa yang menyangka? Justru saya meminta konfirmasi kulerasi dari Anda untuk mengumumkan ke seluruh dunia Kristen. Mulai dari hari ini, wahai Kristen, Yesus itu Tuhan. Jangan panggil Tuhan gitu loh. Coba kamu umum dulu. Kalau di Indonesia, saya akan ngomong tuh di room-room banyak ngomong tuh. Cuman kalau di Inggris udah sebutannya udah Lord Jesus, bukan God Jesus, udah tahu semua orang itu. Betul, dan orang Kristen di Indonesia juga udah banyak yang tahu. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Mati dulu ya, beliau mati dulu. Kristus supaya ia menjadi penguasa baik atas orang-orang mati. Di mana penguasa di situ, Bang? Hidup. Maksudnya berkuasa. Maksudnya berkuasa. Loh, jangan kau tambah berkuasa. Tidak ada berkuasa di situ. Udah saya. Yuk ngomong sama mencerdaskan sama Giola tuh, coba. Saya udah. Ya memang karena kalau kamu dari tadi saya injili sudah puas ya menginjili kamu. Sekarang gini. Di Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Kristus juru selamat Tuhan. Mencerdaskan tuh. Di mute-nya dibuka, saya yang di-mute sekarang. Oke, gantian karena kamu sudah blunder. Oke, lanjut ke mencerdaskan. Who is Jesus menurut Bible? Jangan who is Jesus menurut Kristen. Karena pasti Yesus akan blunder. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Selamat pagi, Bang. Ya,
Anda di mana? Kok bisa pagi? Saya di hatimu, Bang. Bagus. Berarti Anda sudah menjadi pengikut Kristus juga. Hmm. Di sini ketika Kamu pikir kami bukan pengikut Kristus? Kristen itu bukan pengikut, Bang. Itu pentuhan kalau Kristen itu. tentang Coba jelaskan Yesus, sekarang. Who is Jesus menurut Kristen? Menurut Bible. Anda membahas tentang Yesus. Yesus itu ada di mana? Tentu di dalam kitab suci. Betul. Di dalam kitab suci itu tentu ada konteks-konteks di mana Yesus dipanggil sebagai Tuhan, di mana Yesus dipanggil sebagai Tuhan. Ketika Yesus bergelar Mesias ataupun bergelar Kristus, jangankan Tuhan, Yesus dipanggil guru, Yesus dipanggil rabi, Yesus dipanggil Mesias, anak Allah, ya, itu semua gelar itu ada pada Yesus. Jadi Anda mau mempermasalahkan Tuhan atau Tuhan, itu ada di dalam nama Yesus semuanya. Jangan kita masalahkan satu, kita masalahkan Tuhannya saja, lalu Tuhannya tidak diomongin. Ketika kita membahas tentang Tuhan, lalu arti kata Tuhannya tidak kita bahas. Ketika membahas tentang anak manusia, kita tidak membahas, kita lupakan membahas tentang anak Allah. Yesus kan disebut anak Allah, anak tunggal Bapa, anak manusia juga. Ya, itu tergantung konteksnya di mana ayat itu berada, di mana firman itu maksud dan tujuannya apa. Ketika Anda mempertanyakan siapakah Yesus, tentu Yesus itu segala-galanya. Ya, Cimencer Allah yang lah, maha anak goib. Udah? bom lagi dipakai-pakai. Udah, Bang? Sudah lanjut. Oke. Saya sudah bilang, saya ulang dulu ya, mungkin kamu tidak nyimak dari tadi. Jangan tanya siapa Yesus menurut Kristen. Saya tanya siapa Yesus menurut Bible. Siapa Yesus yang tertulis di Bible maksudnya loh, gitu. Yang pertama, Kalau dengar Yesus dulu, menurut belum selesai. kamu dengar dulu lah. Kamu kan Sekarang tanya sih. saya menjelaskan. Kamu bilang semua hal itu digelar kepada Yesus. Betul. Dia itu utusan, dia itu kurios, dia itu nabi, dia itu anak Allah, dia itu Mesias. Tetapi satu hal yang tidak boleh disematkan kepada Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu makhluk, Tuhan bukan makhluk. Ayatnya di mana? Di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. 1 Samuel 15:29. Lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Satu hal yang tidak boleh disematkan dengan manusia ini adalah Tuhan. Karena yang menerima jabatan Tuhan ini adalah pencipta. Sementara Yesus bagaimana dia mencipta? Dia sendiri saja tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan kamu sandingkan gelar Tuhan itu. Sebab itu sepakat sama tokoh tadi. Harus kamu umum di seluruh pelosok dunia ini. Dengarlah wahai orang-orang Kristen, bahwa Tuhan yang ada sekarang di LA itu ternyata Tuhan, tetapi salah gabrul diterjemah gitu. Jadi saya tanya Yesus, siapa kau Yesus? Seorang nabi, tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Yohanes 5:44. Siapakah dia menurut kalian? Matius 21:11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Siapakah Yesus menurut Yohanes? Yohanes 7:40. Dia ini benar-benar seorang nabi yang akan datang. Siapakah engkau Yesus menurut kamu Yesus? Yohanes 13:16. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Banyak loh ayat dari Yesus. Kenapa kamu paksakan dia menjadi Tuhan? Kenapa? Lanjut. Tunggu, Bang Dalbo, saya izin turun ya. Kemana? Iya. Tunggu mencerdaskan, saya izin turun ya. Iya nggak apa-apa lagian dia turun-turun aja. Silakan Bang, silakan. Ya udah, ya. Dijawab kok diem. Oke, saya jawab ya. Ya, kita
membaca kitab suci, kembali lagi saya berkata bahwasanya kita sedang membaca firman ilahi. Semua yang terkandung di dalam itu tentu kita harus masuk ke dalam konteks di mana kita sedang membahas. Yesus, tadi saya sudah terangkan, Yesus anak manusia, iya. Yesus anak Allah, iya. Yesus Tuhan, iya. Yesus Tuhan, iya. Tuhan sebagai apa? Dia sebagai manusia. Tuhannya sebagai apa? Hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, maka Yesus dikatakan anak Allah. Telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagimu hari ini juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, di situ ada anak manusia dan tentu hakikat keilahian Yesus. Anda mau mengatakan kenapa Anda memaksakan Yesus jadi Tuhan? Tuhan itu sebetulnya tidak mengurangi esensi ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda mengatakan manusia bukan Tuhan. Yang menuhankan manusia di sini siapa? Tuhan itu sejatinya tetap pada hakikatnya tetap pada esensinya sebagai penguasa yang bersifat roh, yang bersifat goib, bukan bersifat benda atau apalagi makhluk. Ketika Anda menyebut Yesus, ketika Anda menyebut Tuhan, di situ ada dua. Yesus yang sebagai manusia kan, anak manusia. Di dalam kitab suci sudah diterangkan Yesus anak manusia. Yesus Tuhan. Jelas ada di sana. Tuhan ada, Yesus ada, anak manusia ada, anak Allah ada. Karena konteks dari Yesus ini memang ketika Anda tidak belajar lebih jauh, maka Anda itu kurang begitu paham antara hakikat ilahi sama hakikat makhluk. Itu harus Anda pisahkan dulu, jangan sapu rata. Ketika dikatakan begini, Yesus anak manusia, ya memang iya. Dilahir dari manusia, fisik dari firman Allah yang turun menjadi manusia itu. Namun yang dipertuhankan pada Yesus adalah hakikat keilahiannya. Begitu juga kepada para nabi. Kita tidak menuhankan ketika firman Allah itu turun menjadi api, penglihatan para nabi, ataupun media-media apa yang diturunkan oleh hakikat ilahi itu kepada orang yang dipercayakannya. Kita tidak sedang menuhankan atribut-atribut itu ataupun yang diciptakan itu. Kita tetap sama percaya bahwasanya itu firman ilahi yang kekal bersama ilahi itu sendiri. Begitu juga Yesus, kita tidak pernah menuhankan manusia. Ya, manusia tetaplah hakikatnya sebagai manusia, ya. Tuhan tetaplah hakikatnya sebagai Tuhan. Ketika Yesus dipanggil Tuhan, ya memang siapa yang larang? Ketika Yesus dipanggil Tuhan, ya memang itu hakikat keilahian Yesus. Apakah Yesus memiliki roh kemanusiaan? Tentu. Ia memiliki dua natur kemanusiaan, natur sebagai ilahi. Bang, jangan khotbah deh Bang, pakai data gitu loh Bang, jangan khotbah. Satu detik lagi. Mau lama juga nggak apa-apa, tapi pakai data gitu loh Bang. Ya kan udah jelas dia mencomot ayat tadi 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja. Allah ini kan hakikat keilahian Yesus, bukan siapa-siapa, kan begitu. Yaitu Bapa. Ya, Bapa kan Yesus kan berkata Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ya itu kan sudah jelas di situ. Ya, Yesus juga firman Tuhan juga berkata ya di Wahyu itu kan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya di sini yang menentukan segala sesuatu itu kapan dia ciptakan sesuatu, kapan dia lenyapkan. Itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus, bukan merujuk kepada manusianya. Ketika ada orang bodoh bertanya, pertanyaan yang Yesus timbul kemudian tahun berapa kan begitu ya, silakan. Pertanyaan yang timbul kemudian dari panjang lebar yang Anda bilang ini, pertanyaan yang timbul kemudian, bilakah keilahian itu ada dan bilakah keilahian itu tiada dalam diri Yesus? Coba jawab. Hakikat keilahian Yesus tidak dilihat dengan kasat mata, tidak pula bisa berarti senantiasa ada. Senantiasa ada ya. Senantiasa iya dalam waktu sejak kekal sampai kekal. Saya tanya, alam semesta itu sifat dari apakah hakikat keilahian Yesus ini maha tahu akan sesuatu? Jelas, maha jelas. Coba kasih tahu ke saya Matius 21 nomor 18 sampai 19. Ya, kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu berbuah apa tidak? Kenapa? Ya,
Di Mana sana keilahiannya waktu itu? Apakah banyak minggir, belajar, kamu maju dulu atau gimana? banyak pengetahuan yang harus Anda dapat. Ketika firman Makanya Allah jawab itu turun langsung, berbagai banyak cara, kemanakah berbagai keilahian banyak Yesus yang bentuk. Maha tahu Ya, pada masa dia ketika tidak tahu firman pohon Allah- ara itu berbuah apa tidak? Ngeyelana ini. Ketika firman Allah itu turun, ya, di dalam konteksnya di situ adalah perbuatan manusia. Manusia sudah disuguhkan dengan Kamu bilang Kemana keilahian itu keilahiannya ada sama kok? Yesus. Aduh nih gemes deh orang ini. sebentar. Ditanya kemana Keilahian keilahiannya itu. Yesus, kok dia nggak tahu itu pohon ara nggak berbuah? Ini masih dijelaskan dari perspektif Kristen, bukan Kemana? dari Ditanya pribadi. kemana? Bukan asumsi. Jawabnya itu simple. A. Keilahian Yesus itu menyelimuti alam semesta termasuk dalam diri Yesus. Jawabnya itu gini. A. Mundur. A. Karena tidak ada. Jawab. Karena Anda Mundur tidak keilahiannya. marah. Astaga. Oh, mundur keilahiannya. Hanya Yesus yang disuruh maju. Tadi hakikat keilahian bersifat fisik apa bukan? Kenapa kok Anda mengatakan mundur? Loh. Memangnya Kamu mobil? bilang keilahian itu ada dalam diri Yesus, betul? Lalu terus kenapa? Yang terusnya di sini Yesus tidak tahu pohon ara itu berbuah apa tidak, keilahiannya Oke, pada waktu kan itu di saya mana? jawab. Maksud dan Jawab, tujuan jawab. kamu kan bisa saya jawab. Jawab. Coba jawab. Konteksnya di situ ayat itu sebagai perumpamaan. Manusia itu sudah dikasih tahu. Loh. Perumpamaan dia lapar-lapar beneran, dia lihat tidak pohon ara beneran kok perumpamaan. Gimana sih? Kemana keilahiannya? Yesus nggak ngerti kalau itu pohon ara berbuah apa enggak. Oke. Oke aja kemana? Tadi Mbak mengatakan itu kan pohon ara yang benar. Yang bilang nggak benar siapa? Kamu Ya, bilang perumpamaan. Dia beneran Iya, lapar, kan. dia beneran ngelihat, dia datengin nggak ada itu kan kok. itu kan Terus kemana? ciptaan Udah dia. jawab, nggak usah muter-muter. Kemana keilahiannya? Iya, Dia tadi yang ditanyain muter-muter kok. orang mau jelaskan Anda malah muter. Lah, kamu nggak samping, jawab. Ditanya kemana? Saya Iya, bacakan iya. ayatnya. Bilang Jangan aja, jangan Anda jawab sudah dulu kalau kamu salah. tidak pernah Jadi baca. jangan Saya bacakan ngeyel. ayatnya. Nah, itu kan Perikopnya di situ Yesus mengutuk pohon ara, perikopnya. Pada Oke. pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus Anda berasa baca satu lapar. perikop semuanya. Dengar dulu, dengar. Karena saya mau Perikop. mengedukasi netizen, bukan congor Anda, saya mau edukasi. Satu perikop ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Keilahian merasa lapar. Ya, Dekat jalan ia yang melihat lapar itu pohon apa? ara, Yesus lalu pergi ke situ, tetapi tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dikutuknya kasihan karena tidak dapat buah. Pertanyaannya, di manakah keilahian Yesus pada waktu ini? Ketika manusia itu tidak hidup, tidak berbuah, artinya dia tidak berbuah di dalam firman Tuhan yang menghasilkan kehidupan dia tidak bagus, maka dicampakkan ke dalam api neraka. Pohon ara pun dibuang ke dalam api, gitu. Itu ibaratnya ya. Oke, Itu saya bacakan lagi konteksnya. satu ayat kalau begitu. Wahyu 22 Ya, nomor satu 18 dan perikop. 19. Amal Janganlah perikop kamu sampai tuntas. menambahi dan mengurangi apa yang difirmankan Allah dalam Ya, kalau kitab Anda berani, suci. satu perikop coba. Karena kalau kamu Anda berani, menambahi coba. dan mengurangi, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dari kota kudus dan menimpakan malapetaka yang besar. Kenapa kamu yang hitam bolong pura-pura menjadi orang putih? Yang saya tanya, kemana keilahian Yesus pada waktu dia tidak mendapati buah pohon ara? Apakah keilahian juga tidak tahu? Saya tantang Anda baca satu perikop dari awal sampai akhir. Aduh. Mau nggak Anda? Kamu Tadi kan minta saya sudah satu jawab. Mau nggak ada Anda? Persoalannya mau nggak saya tantang Anda? Jangankan satu perikop, Bung. Satu Bible itu tidak ada Yesus bilang dia Tuhan. Sekarang Satu kalau Anda perikop menantang itu aja dulu. saya langsung bilang kepada Anda, kalau memang Anda seorang pembaca Bible, coba sebutkan kepada saya 35 orang penulis Bible. Coba sebutkan. Jadi jangan sok-sokan sama Anda saya. bahas satu perikop itu aja dulu dibaca. Saya tantang langsung karena saya ini membaca dari tadi sudah hampir separuh daripada Bible itu sama kalian. Sekarang saya tanya, coba jawab. Sebutkan 35 orang penulis Bible. Berarti Kalau Anda ternyata tidak tahu, maka tanya diri kamu, apa gunanya kamu sebagai penyembah manusia? Sudahlah, saudara, Kenapa?
Dia tidak mau membaca satu perikop ya. Ya, kamu Berarti coba tunjukin satu perikop di mana Yesus itu Tuhan, satu perikop. Di mana Yesus itu Tuhan, satu perikop coba. Oke, Jangan ya, saya kamu baca tunjukin. ya. Satu Perikop perikop secara di mana keseluruhan. Yesus Tuhan. Udah perikop secara keseluruhan ya. Mana datamu? Satu perikop Ya, aja. sabar. Cuma Masa berani datanya satu doang. Ya Mana data? makanya. Tunjukin on cam. Teman-teman Kristen, coba lihat ya orang-orang Kristen yang di atas. Padahal kami santai loh dari tadi, mengajari bahkan. Udah saya mau Giliran baca mereka. data. Oke, sekarang coba Mana? tunjukkan Satu di mana perikop di mana? Yesus Tuhan. Coba. Sebutkan di mana? Saya mau baca Kitab data. apa? Aduh. Pasal berapa? Cepet. Sudah dipersilahkan sama kawan Anda itu tadi yang perempuan. Tolong diamlah ya. Mika 5 ayatnya yang ke-1 ya. Ini nubuatan tentang Yesus ya. Tetapi Kenapa ke engkau, Mika? hai Betlehem, Bung, saya tanya Efrata. Matius 21 nomor 18-19. Yang keilahian tidak tahu berbuah itu dulu yang kau jelaskan. Kau bilang satu Loncat perikop. lagi kan pemirsa. Loh, siapa yang meluncat ke Mika? Alang-alang itu Tidak Mika bisa aja. dipegang. Kalau begitu. Tadi kan kawan Anda yang perempuan kan minta satu perikop tentang Tuhan Yesus. Oh, oke. Silakan. Mana? Ya, saya awali dari Mika dulu ya. Ya, Mika ini kan ini menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Mika berapa Sang kamu Mesias. bilang? Mika berapa? Mika 5 ayat 1. Anda buka juga ya. Tetapi engkau hai engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Pokoknya bla bla bla. Anda kan bisa baca di situ ya. Oh, bla 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 bla. Oh gitu. Satu perikop dong. Itu yang membuktikan ketuhanannya bla 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 Tuhan gitu. Daripadamu akan bangkit bagiku ya seorang bla, yang bla. akan memerintah Israel ya. Oh ya ya. Permulaannya sejak purbakala dan sejak dahulu kala ya, itu permulanya sejak. Saya tidak terlalu hafal ayatnya ya. Loh, kok tidak terlalu baik tunjukin lah. Kamu ngapalin? Kamu nggak mungkin hafal. Kamu nggak mungkin mampu hafal. Tunjukin lah. Mika 5 ayat yang ke-1. Sudah baca. Mika Ayat 5 yang satunya apa bunyinya di situ? Tetapi engkau hai Betlehem Nenek mau kiper. Lucu nih Apa? orang nih. Mau ngibulin Di mana kita. kau bilang tetapi engkau? Di Mika berapa kau baca? Mika 5 ayat 1 dia, tetapi engkau. Iya. Mika 5 Baca. ayat 1. Terus di mana? Mika. Itu menyatakan Yesus Tuhan di mana? Mika itu perjanjian lama, nggak ada Yesus di situ. Nggak usah tahu di mana? Coba tunjukin di mana? Di situ Mika ada Yesus 5 ayat Tuhan. 1 bukan tetapi engkau Iya bukan. kan, belum selesai. Mika 5 nomor 1 itu sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengampunan, penampungan. Kok beda Telah lagi, Bang? mereka mendirikan melawan kita. Beda, Bang Al Hidayah beda. Aku baca nggak gitu sama kayak yang Bang mencerdaskan bacaan itu. Tapi engkau hai Bethlehem. Enggak, itu di keduanya Kan kalau udah tidak tadi. salah itu. Mika 5 Tetapi ayat engkau 1. hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ya, Yesus lahir di Betlehem ya. Enggak, Yesus Daripadamu. mana? Yesus Tuhan. Ya, ini kan masih bahas tentang satu perikop. Masih tadi. proses, masih Aduh, Yesus masih aduh. rencana. Iya. Syur. Masih rencana, masih Itu kan rencana kerajaan dilanjutkan. Syur. Ini loh, ya santai dong. Korelasinya di Biarkan dulu Sudah teman-teman, jelas di biarkan ayat itu, walaupun dia baca. di nomor 3-nya Nggak itu sudah masalah. jelas. Maka ia akan bertindak dan ia akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Adanya di situ. Di mana Yesusnya? Iya, Mana, ini mana, kan Mungkin nubuatannya itu nubuatan untuk Mikana. Aku minta itu padahal dari tadi gini ya. Di mana satu perikop Yesus itu Tuhan? Karena yang saya ketemu Yesus itu bukan Tuhan. Mau satu perikop, mau saya tunjukin. Kalau Jangankan satu perikop, itu. Linda. Satu Enggak, Bible aja. biar dia melotot gitu loh. Dia kan sok gitu tuh. Minta satu Tidak, perikop. itu nubuatannya Mikana. Dia nunjukin Kalian jangan data, berantem. nggak ada Yesus di situ. Nggak usah ngadi Enggak ada, ya. itu kan nubuatannya Mikana. Tunggu dulu, sebentar.
Tetapi Tunggu dulu, engkau, Jan. hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku ya seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purba kala, sejak kapan Yesus memerintah Israel rupanya? Bentar bang. Dia Oke, saja babak ya. belur sama tentara Romawi. Oke, ya sudah. Bentar Tuh, bang. ya. Soalnya dia ngadi-ngadi. Anda mau Dari dapat ayat susu yang apa dia gimana bawa, nih? dari ayat yang kamu bawa, kamu udah melakukan penipuan karena itu nggak ada Yesus di situ. Oke, ini kan ada korelasinya nanti, Mbak. Enggak, itu namanya ada asumsinya, bukan ada Yesusnya. Enggak. Ini ada Karena nggak ada korelasinya. Ini Yesusnya saya di situ. Coba baca ayat tunjukin di loh. ayat berapa ada Yesus di situ. Coba tunjukkan di mana ada Oke, kata Yesus ya. di situ. Oke, ya. Makanya Anda diam lah. Nggak usah. Kata Yesus di situ mana tertulis secara Orang tekstual? Kristen tidak membutuhkan orang seperti Anda, ya. Memang Makanya Anda saya diam. tahu, ngapain juga jadi Kristen? Ih, Makanya amit-amit, diam. alhamdulillah udah Kok Anda keluar. takut Sekarang banget di gitu loh. mana? Di mana? Kamu nggak usah mengalihkan kemana-mana deh. Aku minta di mana Yesus itu Ya. Tuhan. Kamu bilang satu perikop. Di perikop itu di mana ada Yesus? Itu aja secara tekstual nggak ada Yesus. Kamu nggak usah ngibul sini. Nggak ada Yesus. Yesus Nggak ada. lahir di mana? Di Bethlehem. Di mana kata tertulis di situ kata Yesus? Yang lahir di Bethlehem cuma Yesus. Kamu Oke. pikir? Mau tahu kamu Semuanya ada di mana? Yesus, banyak sekali Yesus semua di Bethlehem. Mau tahu kamu ada di mana? Mau Di kan? mana kata Yesus di situ? Nah, Di mana diam kan, tertulis bisa kata kan? Yesus di situ? Di ayat Bisa berapa? diam. Bisa. Bisa. Jawab ayat berapa? Matius 1. Matius tadi katanya 22. Mika, Bahlul. Kamu Ya, tadi bawa Mika Mika tadi. 5. Iya. Gimana sekarang? Iya, kamu bahas tadi bilang Mika? Mika 5. Mika 5 di mana? Ya, oke lah. Iya, Oke, iya, kita oke. kembali ke Mika Apanya ya. iya? Ah, di mana ayat Nah, berapa? ya. Nah, Mika menubuatkan tentang kedatangan juru selamat yaitu Yesus. Itu konteksnya yang pertama ya. Di mana ada tertulis Yesus di situ? Nggak usah ngadi-ngadi. Konsepnya tetap di Mika, Bang, karena Anda yang Ya menawarkan. sudahlah. Kalau Anda begini saja. mengatakan juru selamat di Yerusalem, makin gabru nantinya. Nanti dituntut loh. Nah, Apa yang diselamatkan Dituntut Yesus loh. di Yerusalem? Ah, Bukankah ya, saya dia baca ulang sendirian? ya. Nggak usah kemana-mana, kawan-kawan. Bang Dalbo. Bentar, Bang Dalbo. Aku ngejar dia di sini. Pemirsa, saya baca ulang ya biar dapat edukasinya ya, bisa Iya, belajar baca ya. langsung yang tertulis di ayat berapa ada tulisan baca Yesus di situ. langsung Jadi ya. penghiburanmu nggak usah kebanyakan. Oh iyalah, yang ngibul tuh Anda ketika Anda Ya udah di mana ayat berapa? Ayat berapa? ini Ayat Mika berapa? 5 ayatnya yang ke-1. Anda baca Oke. dulu. Mm-mm. Perlu ke on cam kan sekalian ya, biar kamu nggak ngibul aja ya kerjaannya ya. Enggak, saya cuman hafal-hafal aja ayat itu. Saya enggak bawa Alkitab. Memang kamu tidak pernah membaca. Ya silakan dibaca, jangan banyak nyanyi-nyanyi. Silakan dibaca. Ini mulutnya Oh, diam kamu ya. yang dari tadi menghibur diri. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau Mika 5 ayat yang Ini ke-1 baca. Mika, Bahlul, Mika. Kelihatan? Mika 5. Mika 5. Nih 5. Ayat 1. Ini Tetapi ayat 1. engkau. Ya udah bener kan, telinganya coba dipakai. Aduh. Nih. Kamu tuh nggak cuma aduh. Coba telinganya tolong dipakai. Dengerin, diam. Saya sudah bilang Kristen itu kalau dia tahu Bible dia pasti sudah tinggalkan itu. Cepat baca, Aku baca jangan ya, aku harapkan yang baca. konyol Udah, kamu. Cepat diam. baca. Kamu diam. Diam, telinga dipakai. Tetapi engkau Tidak kesepakatan dulu, Dinda. Kalau tiada jumpa Yesus Tuhan di situ bagaimana? Iya, saya tahu Kesepakatan dulu, Bang percuma Al-Hidayah. nanti dibaca. Bentar Cepat, dulu Bang baca. Al-Hidayah. Bentar ya, sabar ya. Dia mau satu Tetapi engkau perikop. diam, bisa nggak sih? Aduh. Ya, Tetapi Kapan Anda yang nggak engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ah, ini ayat masih lanjutan nih. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mana nggak ada kata Yesus di situ, tukang ngibul. oke. Mau Tukang tahu ngibul. kamu? Enggak, di sini enggak ada kata Yesus. Selesai. Pengibulanmu, penipuanmu sudah terbongkar. Kamu pikir kami tolol, Kau pikir kami Yang bilang buta? tolol itu Anda sendiri ya. Loh, kamu ngibul, kamu pikir kamu bisa ngibulin kita di sini? Enggak bisa. Bisa nggak? Ini nggak ada Saya bisa Yesus. fair ke laki-laki lah, Bang. Nggak usah yang- Enggak. Diam.
Diam. Sekarang saya Ini punya kan? data. Saya punya data satu perikop, Enggak, satu Anda tadi sekop. mau satu perikop. Ini Loh, kan baru satu. Kamu kan udah ngasih, udah ketahuan ngibul. Kamu gak usah loncat Enggak. lagi. Tadi Sekali kan- kamu bohong, kamu pikir saya percaya sama kamu? Ya enggak lah, Tadi Anda minta guys. satu perikop Ya, itu kan? kan satu Ini kan perikop. baru awal. Kamu bilang Ini di kan ayat baru satunya satu. ada. Kamu bilang di ayat satunya ada. Udah saya baca itu nggak ada Yesus. Iya, ini kan baru satu kan? Iya, Satu udah kan saya satu bilang satu ayat. perikop. Kan belum lagi semuanya saya baca ya. Di Mika 5 di ayat berapa ada Yesus tukang ngibul? Kamu tuh tukang ngibul ya? Di mana ada Ini Yesus itu? korelasinya ayat ini Nggak Matius korelasi, 1, nggak 22, korelasi. 23. Saya nggak minta korelasi, saya minta tekstual. Kamu nggak usah Berarti bohongin Anda tidak mau kami. berdiskusi. Berarti Anda mau ngibul di sini. Kenapa takut? Enggak, Saya tetap punya pada data satu koridor perikop membaca yang firman menyatakan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, jelas. Kecuali Satu saya perikop. membaca kitab Anda sebagai panduannya, makanya Kamu udah baru bohong, udahlah. Kamu nggak Ini usah Matius. bohong terus. ini Kamu- Matius kamu 1 ngapain lagi? Kamu ngapain lagi? 22 sampai 23 saya mau membacanya. Kamu diam. Kamu tadi Gimana sudah saya mau kasih dapat kesempatan edukasinya, untuk Mbak? membuktikan satu perikop. Kamu sudah saya kasih kesempatan membuktikan satu perikop. Ternyata kamu Oke, membohongi saya saya. lanjut ya. Kan Enggak, dia minta kamu satu diam, perikop kamu ya. diam. Giliran saya sekarang, saya mau menunjukkan ke Gini, kamu satu Matius perikop. 1, Kenapa 22, gini? 23. Diam, gak usah gini. Jangankan satu perikop. Alkitab itu membahas tentang Yesus. Diam Bahlul, kamu punya Alkitab, kamu punya Bible, kamu ambil kitab Matius pasal 12. Sebenarnya kalau di ayat 18 nanti kamu bilang saya comot. Oke, saya langsung aja ya ke satu 12, perikop. Matius 1. Kamu diam, ini bukan 22 data sampai kamu, ini data 23. saya. Ini data saya. Tolong congornya ditutup dulu. Ini data saya. Congormu ditutup dulu. Matius Data 12. Ini Yesus hamba Tuhan. Ini satu perikop. Mau kamu baca sampai habis? Silakan. Silakan. Ketawa aja Silakan, kamu. Mbak. Cengengesan aja. Mana Iya, ada hamba iya, Tuhan iya. kau bilang jadi Tuhan? Silakan dibaca, Mbak. Satu perikop. Ya kamu yang baca. Ini nih dari judulnya aja udah kelihatan. Kamu bilang Dia cuma satu takut perikop. ya. Pemirsa dia takut ya, satu perikop takut ya. Oke, saya bacakan ya Bahlul. Karena kamu Itu terlalu dong. Bahlul tidak bisa menerima ini, saya Itu kan jadi anak bacakan ya. pintar kamu. Kamu pintar. Diam, Satu diam. perikop. Namamu aja mencerdaskan padahal memencretkan. Nih, Kamu yang mencret. ya. Inilah saya bilang Ini Kristen yang tidak satu tahu malu perikop. betul-betul ya. Aduh. Iya, tetapi Yesus Jadi tahu malu mengetahui mereka. maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dia udah jelas. Ia tidak akan berbantah-bantahan dan ia tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nah, kamu mau bantah apa? Nih, aku bacain lanjutannya kan satu perikop kan? Ia tidak akan membantah-bantah ini dan tidak akan berteriak orang lain di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ini yang saya bawa satu perikop. Yesus itu hamba Tuhan. Sudah jelas terbantah Yesus bukan Tuhan. Gimana ceritanya ini saya baca satu perikop tiba-tiba tulisannya berubah Yesus adalah Tuhan. Nggak ada. Ini tulisannya Yesus hamba Tuhan. Kamu ngibul. Oke. Roh yang ada di dalam diri Yesus tadi roh siapa? Ya rohnya Yesus lah. Tadi Anda mengatakan bahwasannya Akan ditaruh kepadanya rohnya. aku berkenan rohku, ya, jiwaku. Jiwa dan rohnya Yesus sekarang Aku akan jiwanya menaruh roh. rohku ke atasnya loh. Sekarang gini, roh kamu memang datang dari mana? Datang dari rohnya Allah atau datang dari rohnya setan rohmu? Gak usah nyelimpet kemana-mana. Udah jelas satu perikop. Poinnya satu perikop ini mau Yesus mendapatkan roh dari Allah maupun Yesus mendapatkan kekuasaan dari Allah, mau mendapatkan apapun segalanya dari Allah, tetap saja Yesus itu bukan Allah. Yesus hanya hambanya Allah. Yesus Oke. hamba Tuhan. Oke, rohnya Yesus tadi roh siapa? Kemana-mana ini orang ngomong, aduh. Roh dari Tuhan, Yesus mau dapat kekuasaan dari Tuhan, Yesus mau dapat segala apapun yang dari Tuhan, semuanya sudah dikasih ke Yesus. Tetap saja Yesus itu hamba Tuhan, tidak akan merubah status Yesus. Hamba ya hamba, nyadar diri, woi. Masa punya hamba jadiin Tuhan? Jangankan Gimana hamba. sih ini orang? Yesus itu disebut dengan anak Allah. Silakan, kamu ngibul kemana lagi kamu sekarang? Loh, Mau berantem yang sama hamba itu Bible? apanya Yesus? Kamu nggak terima Yesus hamba Manusia sang Tuhan? firman. Kamu nggak terima Yesus hamba Tuhan? Berantemlah Enggak, sama kamu- Bible-mu.
Nggak terima, kasihan, nggak terima. Tolong yang Coret kalau dia tolak itu coret. Kasihan. Hapus. Satu lagi, Hapus, kisah para Hidayah. rasul 3 nomor 13 coba. Kebetulan itu sudah ada. Hidayah. Kisah para rasul 3:13. Bang Al Hidayah mau lanjut aja Bang. Ini soalnya dia penipuannya. Jangan kamu ya, kamu modal ngeyel doang. Modal ngeyel apanya? Kamu mau ke saya lagi, ha? Yang ngeyel omongannya. Ini kalau kamu minta saya Ya, membacakan kamu nggak bisa dengar Yesus bukan pembicaraan hamba orang. Tuhan ya gimana ya? Ini harus diganti gimana ya? Aduh, saya Coba. nggak berani ganti Ya. lah ya. Coba Ini saya- kitabnya kamu ya. Oke, masuk. Nah, coba saya izinkan Apa saya untuk lagi? menanggapi Apa lagi? kamu, kan tidak bisa kan? Tukang nipu kamu. Tukang Kamu yang nipu. tukang nipu. Kamu tukang apanya? Kalau saya tukang nipu, yang saya bawa ini datamu. Apakah ini Ya, penipuan? kamu iman Apakah kamu itu Bible loh, ini bersandar menipu kepada mengatakan kitab Yesus suci itu hamba Tuhan? Apakah Bible Iman ini kamu itu loh. menipu? Apakah Bible ini menipu? Apakah data yang saya bawa ini adalah data penipuan? Hapus Imanmu itu itu. yang penipu. Iman kamu Mau itu yang dihapus katanya. Itu Kamu mau ini dihapus. iman congor. Iman kamu penipu bersandar kepada kitab suci saya. Gini, kamu ngapain bersandar suci sama kitabmu? Dia dan Farida sama orang-orang yang begini nih. Ya, kamu nggak suka sama Astagfirullahaladzim. kitabmu, ya udah berantem aja Dia sama memakai kitabmu standar debat sendiri. yang seperti ini, saya ladeni. Kamu kalau nggak suka sama kitab sucimu, ya Kamu udah berantem itu aja bersandar sama kepada kitab suci saya. Keimanan Ngapain? kamu itu tidak punya fondasi tersendiri. Ngapain Kamu ya? kamu Ngapain bersandar kepada sama kitab suci saya. yang isinya ada ayat-ayat yang tidak Kamu nggak asli? malu ya? Ngapain ya Imanmu itu bersandar tidak sama ada kitab fondasi suci yang jelas. ayatnya yang di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak asli? Imanmu itu tidak punya fondasi yang jelas. Kenapa ya? Tolong dijelaskan ini apa ini? Buat apa ini? Ngapain saya harus bersandar kepada Iman kitab kamu suci yang bersandar seperti kepada ini? kitab suci saya. Ngapain saya harus bersandar kepada kitab suci yang tidak asli tetapi dipinjam? Woi, ngapain? Ngapain saya harus bersandar kepada kitab suci yang seperti ini? Aduh, Yang aslinya mana? ngapain? Tolong tunjukkan. Kamu mau lihat yang aslinya? Oke, saya tunjukkan. Oke. Oke, Gitu saya tunjukkan dong. ya. Jadi Tunjukkan. boleh Walaupun yang nambahin masuk. memalsukan bukan saya ya. Walaupun yang memalsukan bukan saya akan tunjukkan yang asli. Biarkan Oke, dulu boleh dia saya- selesaikan. Open cam ya. Biarkan Yang dulu dia asli. selesaikan. Ya. Saya langsung tunjukin data secara browsingnya juga saya Oh, on cam data ini. kitab yang asli loh, Iya, bukan ini data. saya tunjukin monyong. Oh, Ini kode data. sinetikus monyong. Kitab yang asli Kode mana? sinetikus kamu Bukan pikir data. apa? Oh, ini ternyata Apa memang sih ini kelas edukasinya kita apa diskusi ini? begini nih? Diajak Yang ini satu apa asal nih? ngomong Ajak dari diskusi tadi tidak ada seperti data. ini. Ini kodeks sinetikus ya, Ya, udah. itu lebih Hidayah. mewah daripada Biblemu yang kayak begini ya. Ya, Kodeks tutupkan dulu sinetikus. itu. Lem Nih, atas, kodeks lem bawah dulu ya. sinetikus ya. Kodeks sinetikus ini kan kalau tadi ini yang DLA ini ya, ini ya ternyata udah jelas ya, udah nggak asli terus dipinjam. Memalukan kamu. Kamu minta aslinya, saya tunjukkan. Memalukan. Ternyata Lah, kenapa di Jim sini ini anuku ini? aslinya itu cuma sampai ayat berapa ya? Tadi dari 35 harusnya ada 36 dong. Ini kok nggak Oh, iya, ada iya. sih? Kok nggak ada sih? 36 kok nggak ada? 35 langsung 37. Oh ya mesti ae, Dok. Iki gimana iki le? Iki jenenge ayatnya gak asli. Opo kon jaluk asli nih? Aslinya Oke, itu ayat tunjukkan ya yang 35 nggak nggak adanya ya. ada. Versi kamu Aslinya kan ada kan 36, yang nggak aslinya adanya, ayat kan? 36 nggak ada. Aslinya ayat 36 Ya. kosong. Aslinya Ya, ini udah saya tunjukkan. tunjukin. Ayat 36 nya kosong. Ini sudah saya tunjukkan. Ayat 36 nya kosong. Iya, ya itu kan kosong nih. Iya. Lalu Ya ini aslinya kodeks Bambang. sinetikus yang Ini aslinya yang asli itu kosong. mana? Babang, ini aslinya kosong di kodeks sinetikus ayat 36 nggak ada, aslinya kosong. Iya, itu kan Aslinya kodeks kosong, sinetikus Bego. saya. Aslinya Tes, tes, kosong. Kodeks sinetikus Sekarang saya. gini ya, saya kasih tahu kamu ya. Ini Bible ya. Ini Bible. Nih. Terus Iya, saya lihat. Bible kan? ya? Iya, saya tunjukin ke kamu. Kirain saya tunjukin kamu. Al-Quran itu, Bible ya. Iya, Bible. Saya tunjukin kamu sebentar ya. Oh, Kamu lihat nih kirain halamannya sampai Al-Quran. berapa? Nih. Nah, saya lihatkan. Ini halamannya sampai berapa? Halaman terakhir? Halaman Silakan saya ngopi dulu 328. ya. Diam, kamu lihat, gak usah pura-pura buta. Ini halaman 328. Ya, halaman terakhir. Itu buat Ternyata kamu aja. Kamu tiba-tiba kan ada masih halaman belajar. 329. 329-nya dari mana? Nggak ada, kosong, nggak ada apa-apa. Kamu minta lagi Iya, aslinya nggak ada gimana? Kosong. Gimana sih otaknya coba dipakai Oke. gitu loh dalam berdiskusi. Makanya Oke, saya sekarang tunjukkan saya di sini tanya. Sekarang aslinya saya tanya. itu tidak ada. Woi, Ayat sekarang 36 saya tidak tanya. ada. Paham nggak? Sekarang saya tanya. Paham nggak? Ini Saya tanya sekarang. mualaf Kristen. Paham Mualaf Botol, Kristen. paham nggak? Tol botol. Woi, saya tanya. Wey, paham nggak?
Itu kan di kodeks sinetikus enggak? saya, ya. Paham enggak? Anggaplah itu kodeks paham sinetikus enggak? saya. Kok anggap? Yang Ini memang tidak- kodeks sinetikusmu. Kok anggaplah? Iya. Kamu paham nggak? Oh, berarti belum paham. Iya. Kalau kamu belum paham, Berarti berantemlah dengan kodeks sinetikusmu sendiri ya. Kenapa ini kosong? Kamu berantem sendiri ya. Lo gue N ya. Berantem sendiri sama Bible-mu, oke? Tunjukkan kodeks sinetikus yang asli, yang lengkap. Tunjukkan. Ini kan udah ditunjukin kodeks sinetikus. Tadi kan Berarti ini kata palsu. kamu nggak Oh, asli. sebentar. Tunjukkan Berarti yang ini palsu aslinya. ya? Oh, ini palsu ya? Kodeks sinetikus ini palsu ya? Yang bilang Berarti palsu ini kan palsu kamu ya? tadi kan? Loh, Yang nggak asli tadi kamu. yang siapa bilang ini palsu? Tunjukkan Yang saya bilang yang palsu ini nih, ini yang saya bacakan, ini tafsirnya. Ini dari sini kelihatan. Kamu tunjukkan Lukas aja 17 kodeks ayat sinetikus yang asli. 36 itu tidak asli tetapi dipinjam. Lalu kamu minta aslinya, saya tunjukin asli berdasarkan kodeks sinetikus. Kalau kamu masih bilang kodeks sinetikus yang saya tunjukkan ini adalah data palsu, ya sudah, itu berarti riwayatmu sendiri yang ODGJ. Kamu tidak paham tentang kekristenan sendiri, di mana Tunjukkan kodeks sumbernya, kamu sinetikus tidak yang tahu. asli. Ini asli. Terus kamu bilang Oh, ini palsu. asli. Oh. Kamu bilang kodeks sinetikus ORG ini palsu. Kamu bilang ini data Oh, palsu, asli. ya. Berarti asli ya, gugur. Kamu bilang pernyataan kodeks dia yang sinetikus bilang ini palsu. ya. Kamu bilang kodeks sinetikus ini palsu. Gugur pernyataan Saya dia. sudah mengatakan Yang kodeks ini mengatakan asli ya. bahwasannya palsu ya, gugur ya. Yang palsu Berarti asli ya. ini, kamu coba baca. Jangan dipremen. Kamu coba Pak. lihat ya. Yang saya gini, bilang palsu itu jangan data yang saya diperemen. baca ya di terjemahan LAI khususnya Lukas 17 ayat 36 itu ada ayat yang berbunyi kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu palsu. Nih buktinya, ayat ini tidak asli tetapi dipinjam. Bagaimana dengan keasliannya? Kita cek keasliannya di kodeks sinetikus. Ternyata kodeks sinetikus kita lihat Lukas pasal 17. Nah, kita lihat di sini. Ternyata memang nggak ada ayat 36. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tafsir pakar Alkitab Sabda bahwa ayat ini tidak asli di dalam Lukas 17 ayat 36. Paham? Nggak paham? Nama aja keberatan nama tuh mencerdaskan, begonya minta ampun. Ntar lagi kabur paling tuh. Akan boleh. Oke, itu kan kata Anda tadi palsu. Tunjukkan yang asli. Enggak, kata Anda, duh. Kamu udah Kalau nggak ada berak yang belum sih? asli, Kamu udah berak berarti- belum sih? Kayaknya kamu kebelet berak deh, jadinya nggak fokus kamu. Berarti congor doang kan? Ini sudah saya tunjukkan aslinya. Aslinya sudah saya tunjukkan di kodeks sinetikus, sudah saya tunjukkan. Ini loh, Mana-mana. ini loh bego. Ini loh bego, udah saya tunjukkan loh bego. Ayat 36 nggak ada bego. Ayat Yang 36 palsu tadi kosong. apa? Saya tanya lagi. Yang Ini palsu tadi kosong. apa? Yang palsu itu yang Itu, 36-nya. gini. Nih, Begini Dalbo, dulu, please, Dinda. Dalbo, Apa please. mencerdaskan? Simak baik-baik. Yang ini yang 36 dimaksud. Ternyata masuk di kodeks 36 ini kagak ada. Gitu loh. udah nggak Anda asli pahami, minjem. Bang Kapan Dalbo? mau dibalikin? Udah nggak Bang Dalbo. asli minjem. Bang Ah, Dalbo? Bang ya. Oh ya, oke. Monitor Bang Dalbo ya. Anda mengatakan bahwasannya di Alkitab ada, di koneksi sinetikus tidak ada. Nah, ketika tidak ada di dalam Alkitab, Anda mengatakan kitab suci kami palsu. Jadi, Siapa yang bilang? Bukan kami yang bilang, memencretkan. Enggak, Kamu baca. gini. Ini asli sumbernya dari Alkitab. Bang Dalbo, berfaedah nggak kita berdiskusi sama Iya, orang yang dong. hanya congor begini? Coba sekarang saya tuntut Iya. kamu, coba open cam, tunjukkan sinetikus seperti Siap yang Dinda dong, Natalia tunjuk. ya. Kalau tidak boleh, bagus kamu menyimak di bawah. Karena tidak jangan faedahnya sama ngelantur kami, dulu, ya. yang kami menampilkan Ketika data, ditanya, mengasih tahu kamu tunjukkan yang Bible, asli, Anda tidak maka bisa kamu menunjuknya. hanya Itu datang dengan berarti- congor. Itu Coba berarti- tunjuk sekarang sinetikus atau kodeks Vatikanus yang ada kamu punya. Silakan open cam. Oke. Digedein aja layarnya sih samakan memencretkan. dulu. Jadi Bang Dalbo dan hitung sampai 10. Kalau tidak ada, karena kami tidak mau berdebat sama orang congor. Di sini banyak Kristen di sini. Ada peta yang lampu, ada perempuan dieta. ini tadi mengatakan bahwasanya kitab suci Udah, kami gedein itu isi. Bung, saya tanya kamu, silakan Ayatnya open juga cam sebelum palsu, saya akan kata- injili kamu bertubi-tubi. tadi. Silakan open cam, tunjukkan sinetikus atau Vatikanus kamu dengan open cam. Gedein deh Bang Dalbo, kasih kesempatan dulu. Open cam dulu. Kita dari tadi menunjukkan data
Bahkan Mbak Dinda Natalia menunjukkan perikop ayat Yesus sembah itu Tuhan, dikatakan dia hanya datang dengan palsu, congor, maka tidak berfaedah sama tolong kita. tunjukkan yang aslinya ya. Tunjukkan ayat yang asli. Gini, Oke. tunggu dulu teman-teman lain. Tunggu Silakan. dulu Bang Al. Dia tidak paham apa yang dimaksud ini Natalia. Anda nyimak tidak? Loh, bukan Bang tidak paham Dalbo. itu Bang Dalbo, kan saya sudah Tunggu, bilang. Udah, nggak usah ilmu dipahamkan lagi dia nggak usah dipahamkan lagi. Bukan perkara itu. Anda paham tidak? Keroyokan dong. Itu Satu-satu dong. itu di ayat 36. Masuk di kodeks itu ayat tidak ada. Bang Dalbo, Paham? udah nggak usah dijelasin lagi. Dia ini Iya, memang jangan jelasin, benar. tinggal Dia benar sebut aja ini dia, menuntut tanya aja dia sekarang Bang ahli, Dalbo. gitu loh. Karena kita Tanya udah dia. dengar dia. Sekarang kodeks yang Sudah. kau bilang itu dan ini mana? Sinaiticus atau Vaticanus Sudah. kah atau apa? Silakan. Tampilkan Sudah. data open cam. Polemik yang Silakan. pertama kita selesaikan dulu ya, baru kita lain-lain ya. Satu open cam. Dihitung Oke, aja sampai ya, 10, kalau enggak dia dibuang aja ke laut sana. Ah, Polemik yang pertama, dua Dulu. open cam karena kami Ya. menggunakan data dari tadi Bible Ketika kamu sudah Anda ditunjuk, membaca kodeks kamu sudah ayat ditunjuk, itu palsu, kamu hanya terjun dengan congor. Anda tidak mampu menunjukkan yang asli. Tiga, Ya. 7, Ketika Anda tidak mampu Delapan. menunjukkan yang empat, asli, 9. itu bahwasannya lima. Dah. Selesai ya, sampah udah keluar. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi biar nggak Jadi- kacar-kacir kemana-mana gitu. Percuma kita punya ilmu ini kalau untuk orang-orang gila yang begitu tiada guna. Sebab itulah saya bilang kalau ada Kristen yang mau tantang Al Hidayah, undang dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.